Tahukah Anda bahwa ada satu kematian manusia yang sanggup mengguncangkan arsy Allah, singgasana tertinggi di alam semesta? Kejadian ini bukan sekedar kiasan, melainkan sebuah fakta sejarah yang dicatat dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Sosok ini bukanlah seorang nabi, melainkan seorang sahabat yang hanya memeluk Islam selama 6 tahun saja. Namanya mungkin tidak sesering disebut seperti Abu Bakar atau Umar, namun kedudukannya sangat istimewa di mata langit. Mari kita bersiap untuk menyelami kisah luar biasa tentang Sa'ad bin Mu'adz. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bumi, namun disambut dengan gegap gempita oleh penghuni langit. Selamat datang di kanal kami, tempat kita menjelajahi hikmah dari lembaran sejarah Islam yang paling murni. Dalam video kali ini, kita akan membahas biografi singkat namun sangat padat makna dari Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus di Madinah. Kita akan melihat bagaimana transformasi seorang pemimpin kabilah menjadi pembela agama yang tak tergoyahkan. Anda akan mempelajari mengapa 70.000 malaikat turun untuk menghadiri pemakamannya dan apa rahasia di balik getaran arsy saat ruhnya terangkat. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk mendapatkan pelajaran hidup yang akan mengubah perspektif Anda tentang kesetiaan. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Sebelum cahaya Islam menyentuh Madinah, Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pemuda yang sangat dihormati dan memiliki wibawa luar biasa. Sebagai pemimpin suku Aus, perkataannya adalah hukum dan setiap keputusannya ditaati oleh seluruh kaumnya. Ia memiliki karakter yang kuat, kecerdasan yang tajam, dan harga diri yang tinggi sebagai seorang satria Arab. Kehidupannya berubah total ketika Mus'ab bin Umair, utusan pertama Rasulullah, datang ke Madinah untuk berdakwah. Saat awalnya merasa terganggu dengan kedatangan orang asing yang membawa ajaran baru di wilayah kekuasaannya. Namun tak ada yang menyangka bahwa ketidaksukaannya akan segera berubah menjadi cinta yang membara. Pertemuan bersejarah itu terjadi di sebuah kebun milik kaumnya, di mana Mus'ab bin Umair sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lembut. Sa'ad datang dengan amarah, membawa tombaknya dengan maksud untuk mengusir Mus'ab dari tempat itu. Namun, Mus'ab dengan tenang menantangnya untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum menghakimi ajaran tersebut. Sa'ad yang bijak setuju untuk mendengarkan, dan saat itulah keajaiban terjadi di dalam hatinya. Begitu ayat-ayat suci itu masuk ke telinganya, ketenangan luar biasa menyelimuti jiwanya yang sebelumnya bergejolak. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah, tiba-tiba berubah menjadi cerah dan bercahaya karena hidayah. Setelah menerima Islam, Sa'ad bin Mu'adz segera pulang ke kaumnya dan berdiri di hadapan mereka dengan penuh kewibawaan. Ia bertanya kepada kaumnya, "Wahai Bani Abdil Ashhal, bagaimana kedudukanku di antara kalian?" Mereka menjawab bahwa ia adalah pemimpin mereka yang paling utama. Sa'ad kemudian berkata dengan tegas bahwa ia tidak akan berbicara dengan siapapun sampai mereka semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata-katanya begitu berpengaruh, sehingga dalam satu hari itu juga, seluruh anggota sukunya masuk Islam tanpa terkecuali. Ini adalah salah satu peristiwa konversi massal paling signifikan dalam sejarah Islam yang digerakkan oleh satu orang. Sa'ad telah membawa seluruh kaumnya menuju cahaya kebenaran. Sejak saat itu, Sa'ad bin Mu'adz mendedikasikan seluruh hidup, harta, dan kekuasaannya untuk melindungi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ia menjadi salah satu pilar terkuat bagi kaum muslimin yang baru saja berhijrah dari Mekah untuk mencari perlindungan. Hubungannya dengan Nabi Muhammad sangat dekat, didasari oleh rasa hormat dan kesetiaan yang tak tertandingi. Sa'ad bukan hanya pengikut, tetapi juga penasehat yang jujur dan berani dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ketika ancaman dari kaum Quraisy mulai mendekati Madinah, Sa'ad berada di barisan terdepan untuk memastikan keamanan kota tersebut. Keberaniannya mulai teruji saat jenderang Perang Badar mulai ditabuh di ufuk cakrawala. Menjelang Perang Badar, Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabatnya tentang strategi menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan memberikan pidato yang sangat menyentuh hati,
serta menguatkan tekad seluruh kaum muslimin. Ia menyatakan bahwa kaum Ansar telah beriman dan membenarkan risalah Nabi, maka mereka akan selalu setia mendampingi beliau. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kata Sa'ad, jika engkau membawa kami ke laut ini dan menceburkan diri, kami pun akan ikut serta. Pernyataan ini membuat wajah Rasulullah berseri-seri karena bahagia mengetahui betapa kuatnya komitmen kaum Ansar. Pidato Sa'ad ini menjadi pembakar semangat utama sebelum pertempuran besar dimulai. Di medan Perang Badar, Sa'ad bin Mu'adz bertarung layaknya singa yang melindungi kawanannya dengan penuh ketangkasan dan keberanian. Meskipun ia adalah seorang pemimpin besar, ia tidak ragu untuk berada di titik yang paling berbahaya demi melindungi Rasulullah SAW. Kemenangan besar di Badar semakin mengukuhkan posisi Sa'ad sebagai salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Madinah. Namun, ujian sesungguhnya bagi keimanan dan ketangguhannya baru saja akan dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Ia sadar bahwa jalan dakwah ini penuh dengan duri dan pengorbanan yang mungkin akan menuntut nyawanya. Tapi bagi Sa'ad, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi keridhaan Allah SAW. Waktu terus berlalu hingga tibalah masa Perang Handak atau Perang Parit, di mana seluruh kabilah Arab bersatu untuk mengepung Madinah. Situasi saat itu sangat mencekam, karena kaum muslimin terjepit di antara kepungan pasukan Ahzab dari luar dan pengkhianatan dari dalam kota. Sa'ad bin Mu'adz bertugas mengawasi parit dan menjaga titik-titik krusial, agar musuh tidak bisa menerobos masuk ke jantung kota. Dalam sebuah serangan panah yang mendadak, sebuah anak panah mengenai lengan Sa'ad dan memutus urat nadinya, menyebabkan pendarahan yang sangat hebat. Sa'ad roboh, namun semangatnya tidak sedikit pun surut, meski rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia segera dilarikan ke tenda perawatan untuk mendapatkan bantuan medis. Saat terbaring di tenda medis yang didirikan di dalam area masjid, Sa'ad bin Mu'adz memanjatkan doa yang sangat menggetarkan. Ia tidak berdoa untuk kesembuhan total atau umur panjang demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan berdoa demi kepentingan agama. Sa'ad memohon kepada Allah, "Ya Allah, jika masih ada peperangan melawan Quraisy, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya." Namun ia melanjutkan, "Tapi jika peperangan sudah berakhir, maka jadianlah Rutaimi sebagai jalan syahidku setelah aku melihat hukuman bagi Banu Quraisyah." Doa ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawabnya terhadap keamanan umat Islam dari pengkhianatan internal yang dilakukan oleh kaum Yahudi Banu Quraisyah saat itu. Allah SWT mengabulkan doa Sa'ad bin Mu'adz secara instan. Pendarahannya sempat berhenti, seolah luka itu menutup secara ajaib. Hal ini memberinya waktu untuk menyaksikan penyelesaian masalah dengan Banu Quraisyah yang telah mengkhianati perjanjian damai. Yang luar biasa, kaum Yahudi tersebut menolak diadili oleh siapapun, kecuali oleh Sa'ad bin Mu'adz sendiri, karena hubungan lama mereka. Saat kemudian dibawa dengan tandu menuju tempat perundingan, dengan kondisi tubuh yang masih sangat lemah dan pucat. Semua mata tertuju padanya, menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh pemimpin yang sedang meregang nyawa ini. Keputusannya nanti akan menentukan nasib ribuan orang dan keamanan masa depan Madinah. Sebelum memberikan keputusan, Sa'ad bertanya kepada semua pihak apakah mereka akan menerima apapun hukum yang ia tetapkan. Semua orang, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Banu Quraisyah, mengangguk setuju untuk menerima putusan tersebut. Sa'ad kemudian memutuskan hukum berdasarkan ketentuan Taurat yang juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam situasi perang dan pengkhianatan berat. Mendengar keputusan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah menghukum mereka dengan hukum Allah dari atas langit yang ketujuh." Ini adalah pengakuan luar biasa bahwa keputusan Sa'ad selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Setelah tugas berat itu selesai, Sa'ad merasa tenang karena telah menunaikan kewajiban terakhirnya sebagai pemimpin. Begitu Sa'ad kembali ke tendanya di Masjid Nabawi, luka di lengannya yang sempat menutup tiba-tiba terbuka kembali dan darah mulai mengalir deras. Ini adalah pertanda bahwa waktu Sa'ad di dunia ini sudah hampir habis, sesuai dengan permintaannya untuk syahid.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mendekat dan memangku kepala Sa'ad bin Mu'adz dengan penuh kasih sayang dan air mata. Beliau menyaksikan sahabat setianya itu perlahan-lahan mulai kehilangan kesadaran, namun tetap dengan wajah yang sangat tenang. Di saat-saat terakhirnya, Sa'ad masih sempat berbisik mengagungkan nama Allah dan Rasul-Nya. Suasana di dalam tenda menjadi sangat hening. Hanya terdengar isak tangis tertahan dari para sahabat yang hadir. Malam itu, malaikat Jibril turun ke bumi dengan rupa yang sangat indah untuk menemui Rasulullah SAW dan bertanya tentang ruh siapa yang baru saja dicabut. Jibril mengabarkan bahwa seluruh pintu langit telah dibuka lebar untuk menyambut ruh yang sangat mulia ini. Kabar ini mengejutkan sekaligus mengharukan Rasulullah yang langsung menyadari bahwa Sa'ad bin Mu'adz telah berpulang ke rahmatullah. Beliau segera menuju ke tempat Sa'ad dan menemukan bahwa sahabatnya itu memang telah wafat dengan senyuman di wajahnya. Namun, ada satu hal lagi yang dikabarkan oleh Jibril yang membuat seluruh penduduk Madinah merinding. Kabar itu adalah tentang guncangan yang terjadi di singgasana tertinggi Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan nada yang penuh kekaguman. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan betapa besarnya kedudukan seorang manusia sehingga singgasana Sang Pencipta ikut merasakan kehilangan dan kegembiraan penyambutan. Getaran ini bukanlah tanda kemarahan, melainkan bentuk penghormatan luar biasa dari alam malakut bagi sang pahlawan. Tidak ada manusia lain dalam sejarah yang disebutkan memiliki dampak seperti ini pada struktur arsy saat kematiannya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas keimanan seseorang tidak diukur dari berapa lama ia beribadah, melainkan seberapa tulus ia mengabdi. Sa'ad hanya butuh 6 tahun untuk membuat namanya abadi di langit dan di bumi. Ketika jenazah Sa'ad hendak dibawa untuk dimakamkan, para sahabat yang mengangkat kerandanya merasa sangat heran karena bobotnya yang luar biasa ringan. Sa'ad bin Mu'adz dikenal sebagai pria yang bertubuh besar dan kuat, sehingga seharusnya kerandanya terasa sangat berat untuk dipikul. Mereka bertanya-tanya, apakah ini karena sakit yang dideritanya sehingga tubuhnya menjadi sangat kurus, namun alasannya jauh lebih spiritual. Rasulullah SAW yang mendengar keheranan mereka, kemudian menjelaskan rahasia di balik lingannya keranda tersebut. Ternyata, bukan hanya manusia yang mengusung jenazah Sa'ad menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Ada ribuan makhluk lain yang ikut berebut untuk mendapatkan kemuliaan membawa jasad sang pahlawan Madinah. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bahwa sebanyak 70.000 malaikat turun ke bumi pada hari itu. Jumlah yang belum pernah turun sebanyak itu untuk satu kematian sebelumnya. Malaikat-malaikat ini ikut memikul keranda Sa'ad dan memberikan penghormatan terakhir kepada hamba Allah yang sangat dicintai ini. Bahkan, Rasulullah sendiri terlihat berjalan dengan menjinjitkan kakinya saat mengiringi jenazah menuju pemakaman baqi. Ketika ditanya mengapa beliau berjalan seperti itu, Nabi menjawab bahwa jalanan Madinah saat itu sangat penuh sesak oleh malaikat. Tidak ada ruang kosong yang tersisa karena saking banyaknya malaikat yang ingin menyaksikan prosesi pemakaman Sa'ad. Suasana hari itu benar-benar penuh dengan nuansa syurgawi di tengah kesedihan duniawi. Selama prosesi pemakaman, aroma harum yang sangat kuat tercium oleh semua orang yang hadir, melebihi wangi minyak kasturi terbaik di dunia. Aroma ini bukan berasal dari ramuan manusia, melainkan parfum dari surga yang menyertai ruh Sa'ad bin Mu'adz. Para sahabat menangis terseduh-seduh, menyadari betapa besarnya kehilangan yang mereka rasakan, namun sekaligus iri dengan kemuliaan yang diraih Sa'ad. Mereka melihat bagaimana Rasulullah sendiri turun ke dalam liang lahat untuk mengatur posisi jenazah sahabat tercintanya itu. Wajah Nabi tampak basah oleh air mata, menunjukkan betapa dalamnya ikatan persaudaraan yang telah terjalin di antara mereka. Sa'ad bukan sekadar pengikut bagi Nabi, ia adalah saudara sejiwa dalam perjuangan. Meskipun Sa'ad memiliki kedudukan yang sangat tinggi, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah fakta yang menjadi pengingat bagi kita semua tentang alam kubur.
Beliau bersabda bahwa seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka pastilah Sa'ad bin Mu'adz adalah orangnya. Namun, kubur sempat menghimpit Sa'ad sejenak sebelum akhirnya Allah meluaskan kubur tersebut untuknya sejauh mata memandang. Himpitan ini adalah proses alami bagi setiap manusia saat kembali ke tanah, namun bagi mukmin seperti Sa'ad, itu hanya sesaat bagaikan pelukan ibu kepada anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar-benar bisa meremehkan persiapan menuju alam barzah. Bahkan sang pemilik arsy yang bergetar pun harus melewati fase ini. Setelah pemakaman selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur ibu dari Sa'ad bin Mu'adz yang sedang berduka sangat mendalam atas kehilangan putra kebanggaannya. Nabi bersabda, "Tidakkah engkau merasa tenang bahwa putramu adalah orang yang membuat arsy Allah bergetar dan pintu langit terbuka baginya?" Kata-kata ini memberikan kekuatan luar biasa bagi sang ibu, menyadari bahwa putranya telah mencapai puncak kesuksesan yang abadi. Seluruh penduduk Madinah merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh Sa'ad. Namun, mereka juga merasa terinspirasi oleh warisan keberaniannya. Nama Sa'ad bin Mu'adz pun terukir dalam sejarah sebagai standar emas tentang bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dalam membela kebenaran. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti nyata kemuliaan iman. Apa rahasia terbesar Sa'ad bin Mu'adz hingga bisa mencapai derajat setinggi itu hanya dalam 6 tahun? Jawabannya terletak pada ketulusan niatnya yang murni tanpa ada campuran kepentingan duniawi sedikit pun. Sejak detik pertama ia bersyahadat, ia telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ia tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan sulit jika itu berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sa'ad mengajarkan kita bahwa bukan durasi waktu yang menentukan kualitas seseorang, melainkan intensitas pengabdian dalam waktu yang ada. Ia memanfaatkan setiap detiknya untuk berkontribusi bagi tegaknya agama, seolah-olah ia tahu bahwa waktunya di dunia tidaklah lama. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua yang sering menunda-nunda amal kebaikan. Sa'ad bin Mu'adz juga merupakan teladan dalam hal kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap pengikutnya. Ia tidak hanya masuk Islam sendirian, tetapi ia merasa bertanggung jawab untuk membawa seluruh kaumnya menuju jalan keselamatan. Keberhasilannya mengislamkan suku Aus dalam 1 hari adalah bukti dari integritas dan wibawa yang ia miliki sebelum datangnya Islam. Ia menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan, bukan untuk menindas atau mencari keuntungan pribadi bagi kelompoknya. Kepemimpinan seperti inilah yang sangat dirindukan di dunia saat ini, di mana pemimpin mendahulukan kepentingan umat di atas segalanya. Saat menunjukkan bahwa pemimpin yang dicintai rakyatnya di bumi juga akan sangat dicintai oleh penduduk langit. Selain itu, keteguhan prinsip Sa'ad dalam menegakkan keadilan sangat terlihat saat ia diminta mengadili Banu Quraisyah. Meskipun mereka adalah mantan sekutu-sekunya, Sa'ad tidak membiarkan hubungan lama mengaburkan penilaian objektifnya terhadap pengkhianatan mereka. Ia memahami bahwa pengkhianatan di tengah kepungan perang adalah ancaman eksistensial bagi seluruh warga Madinah. Keputusannya yang tegas namun adil menunjukkan bahwa ia lebih takut kepada Allah daripada takut akan cercaan manusia. Integritas moral yang setinggi ini jarang ditemukan, di mana seseorang berani mengambil keputusan populer demi kebenaran sejati. Sa'ad telah membuktikan bahwa keadilan harus ditegakkan walaupun terhadap kerabat sendiri demi kemaslahatan yang lebih besar. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah tentang kekuatan doa yang tulus saat seseorang dalam kondisi terdesak dan menderita. Doa Sa'ad saat ia terluka parah menunjukkan bahwa orientasi hidupnya tetap pada kemenangan Islam, bukan pada kesembuhan fisiknya semata. Ia meminta hidup hanya jika hidupnya masih bermanfaat untuk melawan musuh-musuh agama Allah. Dan ia meminta wafat jika memang tugasnya telah selesai dan ia telah mendapatkan kebahagiaan dengan melihat keadilan ditegakkan. Keikhlasan seperti ini membuat doa-doanya menembus hijab langit dan dikabulkan dengan cara yang paling mulia. Kita harus belajar untuk menyelaraskan keinginan pribadi kita dengan kehendak dan ridho Allah SWT seperti yang dilakukan oleh Sa'ad. Kematian Sa'ad bin Mu'adz juga memberikan gambaran tentang betapa indahnya akhir hidup atau husnul khatimah bagi seorang mukmin sejati. Meskipun ia wafat akibat luka perang yang menyakitkan, ia pergi dengan dikelilingi oleh cinta Rasulullah dan para sahabat. Penghormatan luar biasa dari para malaikat dan guncangan arsy
adalah hadiah instan atas segala pengorbanan yang telah ia berikan. Kematian bukanlah akhir yang menakutkan baginya, melainkan gerbang menuju pertemuan dengan sang kekasih yang ia bela sepanjang hayat. Kisah ini memotivasi kita untuk selalu memperbaiki diri, agar saat waktu kita tiba, kita juga disambut dengan kebaikan. Saat telah menetapkan standar yang sangat tinggi bagi kita semua dalam menutup lembaran hidup di dunia ini. Mari kita sejenak merenungkan. Sudahkah kita memiliki sedikit saja dari karakter Sa'ad bin Mu'adz dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita sudah berani membela kebenaran saat ia terancam? Ataukah kita lebih memilih diam demi zona nyaman? Sa'ad mengajarkan bahwa hidup yang bermakna bukanlah tentang berapa lama kita bernapas, tapi tentang jejak kebaikan apa yang kita tinggalkan. Setiap kali kita merasa lelah dalam berbuat baik, ingatlah getaran arsy untuk Sa'ad sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Kebesaran jiwa Sa'ad harus menjadi bahan bakar bagi kita untuk terus berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa. Kita mungkin tidak bisa membuat arsy bergetar, tapi kita bisa membuat langit bangga dengan amal-amal syali kita. Video ini dibuat bukan hanya untuk sekedar menceritakan sejarah, tetapi untuk menghidupkan kembali semangat para pahlawan Islam di hati kita. Sa'ad bin Mu'adz adalah bukti bahwa siapapun bisa menjadi istimewa di hadapan Allah selama ada kemauan untuk berubah dan berkorban. Tidak peduli masa lalu kita seperti apa, yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhiri perjalanan hidup ini dengan penuh iman. Semoga kisah getaran arsy ini selalu terngiang di telinga kita saat iman kita sedang menurun, agar kita bangkit kembali dengan tekad yang lebih kuat. Jadikanlah Sa'ad sebagai idola sejati, ksatria langit yang rendah hati namun memiliki pengaruh yang mengguncang singgasana ilahi. Sekali lagi, bayangkan 70.000 malaikat turun hanya untuk Anda, dan singgasana Tuhan bergetar saat ruh Anda datang. Itulah balasan bagi mereka yang menjual dunianya untuk membeli akhirat dengan cara yang paling tulus. Sa'ad bin Mu'adz telah melakukannya, dan pintunya masih terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mengikuti jejak keikhlasannya. Terima kasih telah mendengarkan dengan seksama kisah yang sangat menyentuh hati ini dari awal hingga akhir. Kami berharap informasi ini menambah wawasan keislaman Anda dan meningkatkan kecintaan kita kepada para sahabat Nabi SAW. Jangan pernah remehkan satu amal kecil yang Anda lakukan, karena siapa tahu itu adalah kunci yang akan membuka pintu langit bagi Anda suatu saat nanti. Kami akan terus menyajikan berbagai kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam yang kaya akan hikmah dan teladan bagi kehidupan modern. Setiap tokoh dalam sejarah kita memiliki mutiara hikmah yang bisa kita terapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada saudara atau teman-teman agar mereka juga mendapatkan keberkahan dari kisah ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan melalui media digital ini. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang cinta akan sejarah dan nilai-nilai luhur agama kita demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika Anda menyukai konten ini, dan subscribe Nuriyas Channel untuk mendapatkan update video seru lainnya tentang sejarah Islam dan kisah-kisah penuh hikmah. Tuliskan di kolom komentar apa pelajaran paling berharga yang Anda ambil dari kisah Sa'ad bin Mu'adz hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan masukan dari Anda semua agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan perlindungannya kepada kita semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.